Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap kehidupan manusia saat ini. Yuk, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Priyatini. Saya lahir di Gunung Kidul 27 November tahun 2000. Saya beragama Islam dan hobi saya berpetualang. Saya lulus dari SD Negeri Kapuk 01 Pagi pada tahun 2013, lalu pada tahun 2016 saya lulus dari SMP Negeri 4 Playan Gunung Kidul. Pada tahun 2019 saya lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari, dan selanjutnya saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta. Berbicara tentang teknologi, tentunya kita akan tahu latar belakang dari teknologi tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut iptek berkembang terus dan terus berlangsung dengan sangat pesatnya. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan. Pengaruh ini sangat cepat dan memberikan berbagai dampak, terutama dampak positif dan dampak negatif yang nyata. Perkembangan ilmu dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia dan menembus batas ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang menyimpang terhadap aspek tersebut. Perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK saat ini sangat berkembang dengan pesat dan berpengaruh sangat signifikan terhadap pribadi maupun komunitas, segala aktivitas, kehidupan, cara kerja, metode belajar, gaya hidup, maupun cara berpikir. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati sekarang pada awalnya dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Perkembangannya sangat pesat dalam teknologi ini dapat dinikmati oleh semua orang yang berkepentingan dan terlibat dengan teknologi itu sendiri.
Jadi, apa saja sih faktor penyebab dari kemajuan teknologi saat ini? Yang pertama, yaitu tentu saja kebutuhan manusia akan fasilitas yang canggih. Yang kedua, kebutuhan akan tingginya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kebutuhan akan hobi manusia itu sendiri. Yang keempat, kebutuhan akan informasi, kebutuhan ilmu, lalu yang terakhir, kebutuhan akan komunikasi. Yang pertama, kebutuhan fasilitas yang canggih. Fasilitas tersebut memang diperlukan pada era zaman sekarang. Fasilitas yang canggih diharapkan masyarakat dapat mampu membantu pekerjaannya supaya lebih cepat. Tuntutan aktivitas pada zaman sekarang memang sangat membutuhkan fasilitas yang canggih. Yang kedua, kebutuhan akan tingginya penawaran dan permintaan. Jadi permintaan akan penawaran pada zaman sekarang sudah sangat besar. Dengan teknologi, kita dapat melakukannya dengan mudah tanpa harus datang ke lokasi langsung. Dan untuk penawaran, kita juga bisa menawarkan barang atau jasa langsung lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan konsumen. Contohnya adalah iklan di internet dalam menawarkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah kebutuhan akan hobi. Hobi adalah hal penting bagi sebagian orang. Dengan melihat gambar tersebut, tentunya para wanita akan paham akan brand fashion yang mereka sukai. Maka dari itu, perusahaan industri pakaian atau fashion bersaing supaya produknya diminati oleh para kalangan wanita. Yang keempat adalah kebutuhan akan informasi. Masyarakat pada zaman sekarang tentunya sudah serba digital. Masyarakat bisa mendapatkan informasi di mana saja dan kapan saja. Contohnya, untuk mengetahui berita-berita terkini, tidak perlu membeli koran terlebih dahulu, melainkan langsung bisa menggunakan internet dan mengakses koran digital. Yang kelima, tentunya kebutuhan akan ilmu. Untuk zaman yang sangat pesat sekarang, ilmu bisa didapat di mana saja termasuk dari internet. Dengan teknologi komputer yang berkembang, banyak buku-buku pelajaran bagi siswa atau pelajar yang dapat dilihat secara online. Selain itu, pelajar zaman sekarang sudah mulai dibiasakan menggunakan sistem online dalam pembelajarannya. Contohnya, e-book pelajaran bagi pelajar dan dapat mempermudah pelajar dalam belajar tanpa harus membeli buku. Yang keenam adalah kebutuhan akan komunikasi. Kebutuhan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi semua masyarakat. Sekarang, untuk berkomunikasi tidak perlu harus bertatap muka langsung. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka langsung. Berikut adalah dampak kemajuan teknologi terhadap kehidupan manusia saat ini. Terdapat 5 aspek di dalamnya. Yang pertama, aspek ekonomi. Terdapat dampak positif dan negatif dari aspek ekonomi itu sendiri. Aspek positifnya, yang pertama yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Yang keempat adalah perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas. Yang kelima, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak karena melibatkan banyak mesin. Yang keenam adalah harga barang lebih murah karena biaya operasional yang murah. Di samping itu ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria. Yang kedua adalah sifat konsumtif. Yang ketiga adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online. Yang keempat adalah penyalahgunaan teknologi dalam bidang jual beli. Yang kedua adalah aspek sosial dan budaya. Dari sisi positifnya,
Yang pertama, informasi dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun saja. Yang ketiga, adanya pertukaran budaya antar suku, daerah, bahkan antar negara. Yang keempat, mempermudah seseorang untuk mengenal budaya yang ada di seluruh dunia. Di samping itu ada sisi negatifnya. Yang pertama adalah timbulnya serangkaian kejahatan baru di lingkungan masyarakat. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat dan di kalangan remaja. Munculnya budaya apatis terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah sempitnya ruang privasi bagi setiap individu. Yang ketiga adalah aspek politik. Dampak positifnya adalah yang pertama meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, kedua adalah kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah, yang ketiga menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dampak negatifnya yang pertama, timbulnya gelombang demokratisasi atau dambaan akan kebebasan. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah aspek pendidikan yang mencakup dampak positif. Yang pertama, sangat membantu proses pembelajaran itu sendiri sehingga lebih cepat dan mudah diakses. Yang kedua, memudahkan sistem usaha serta kegiatan administrasi pada sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah berfungsinya virtual class. Di samping itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik. Yang kedua, membuat penggunanya menjadi malas dalam satu sisi yang lain. Yang ketiga adalah tindak kriminal seperti cybercrime yang sedang marak. Lalu yang terakhir adalah aspek hukum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Lalu bagaimana cara mengatasi dampak dari kemajuan teknologi? Pertama, dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif, sehingga antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikan. Yang terakhir, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya sendiri.